Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Ibu Marta Sundari MSI selaku dosen pengampu dari mata kuliah Aplikasi Statistika Bimbingan dan Konseling, serta teman-teman R4B yang saya banggakan. Di sini, saya dan teman-teman saya dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil pengerjaan kami terkait tugas aplikasi statistika, yaitu tentang data indeks pembangunan manusia atau IPM dan jumlah guru swasta di daerah istimewa Yogyakarta pada tahun 2019, dan uji T data berpasangan yang diambil dari data skripsi. Sebelum masuk ke dalam materi, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok saya yang terdiri dari 6 orang. Yang pertama ada Alisa Zahra, yang kedua ada Anissa Febriana, yang ketiga ada Anissa Nada Nabila, yang keempat ada Gita Ayu Lestari, yang kelima ada saya sendiri, Irma Fatmawati, dan yang terakhir yang keenam ada Muhammad Fikri. Di sini kelompok kami memiliki 8 poin pembahasan. Yang pertama ada jenis skala data IPM dan jumlah guru. Yang kedua ada statistik 5 serangkai untuk masing-masing peubah. Yang ketiga ada analisis korelasi. Yang keempat ada uji asumsi kenormalan data Y. Yang kelima ada analisis regresi. Yang keenam ada uji T untuk analisis regresi. Yang ketujuh ada analisis ragam. Dan yang terakhir ada uji T untuk data berpasangan. Berikut 8 poin pembahasan yang akan kelompok kami bahas. Dan materi yang pertama akan dijelaskan oleh Muhammad Fikri. Baik, saya Muhammad Fikri, NPM saya 2020 01 00 210. Di sini saya akan menjelaskan mengenai indeks pembangunan manusia dengan jumlah guru swasta di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2019. Di sini terdapat tabel data awal yang mana terdapat kabupaten yaitu Kulon Progo IPM 74,44, guru swasta 527, Bantul IPM 80,1, guru swasta 643, Gunung Kidul IPM 69,96, guru swasta 597, Sleman IPM 83,85, guru swasta 1084, Kota Yogyakarta IPM 86,65, guru swasta 519. Selanjutnya terdapat gambaran grafik dari tabel tersebut. Skala data tersebut menggunakan skala dan data rasio karena data IPM dan data jumlah guru dapat menunjukkan tingkatan dan memiliki interval yang sama antar dua nilai yang berurutan, serta data IPM dan juga jumlah guru dapat dibandingkan karena memiliki nilai dasar 0 mutlak. Indeks pembangunan manusia dan jumlah guru Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2019. Keduanya sebagai skala rasio karena digunakan untuk mengukur data dalam penelitian statistik 5 serangkai. Yang pertama terdapat indeks pembangunan manusia atau IPM 2019 memiliki data 169,96, data 2 74,44, data 3 8,01, data 4 83,85, data 5 86,65. 1. X-min sama dengan 69,96. 2. X-max sama dengan 86,65. 3. Mencari Q1. Q1 sama dengan X
1 dalam kurung S plus 2 tutup kurung per 4 sama dengan X6 per 4 sama dengan X1,5 sama dengan X1 tambah X2 per 2 sama dengan 69,96 ditambah 74,44 per 2 sama dengan 144,4 per 2 total 77,2. Jadi letak Q1 berada di antara X1 dan X2 di antara bilangan 69,96 dan 74,44. Mencari Q2. Q2 sama dengan X2 dalam kurung 5 tambah 1 tutup kurung per 4 sama dengan X12 per 4 sama dengan X3 sama dengan hasil 80,01. Jadi Q2 median, di mana median berada di X3 yaitu 80,1. Mencari Q3. Q3 sama dengan X3 dalam kurung 5 tambah 1 tutup kurung per 4 sama dengan X18 per 4 sama dengan kali 4,5 sama dengan X4 tambah X5 per 5 sama dengan 83,85 ditambah 86,65 per 2 sama dengan 170,5 per 2 dengan hasil 85,25. Jadi letak Q3 berada di antara X4 dan X5 di antara bilangan 83,85 dan 86,65. Selanjutnya data jumlah guru swasta 2019. Data pertama 519, data 2 527, data 3 597, data 4 643, data 5 1084. Yang pertama ada X-min sama dengan 519. Yang kedua ada X-max sama dengan 1084. Yang ketiga mencari Q1. Q1 sama dengan X1 dalam kurung 5 tambah 1 tutup kurung dibagi 4 sama dengan X6 bagi 4 sama dengan X1,5 sama dengan X1 tambah X2 dibagi 2 sama dengan 519 ditambah 527 dibagi 2 sama dengan 1046 dibagi 2 hasilnya 523. Jadi letak Q1 berada di antara X1 dan X2 di antara bilangan 519 dan 527. Mencari Q2. Q2 sama dengan X2 dalam kurung 5 tambah 1 tutup kurung dibagi 4 sama dengan X12 dibagi 4 sama dengan X3 sama dengan 597. Jadi Q2 median, di mana median berada di X3 yaitu hitungan bilangan 597. Q3 sama dengan X3 dalam kurung 5 tambah 1 dibagi 4 sama dengan X18 dibagi 4 sama dengan X4,5 sama dengan X4 ditambah X5 dibagi 2 sama dengan 643 ditambah 1084 dibagi 2 sama dengan 1727 dibagi 2 dengan hasil 8603,5. Jadi letak Q3 berada di antara X4 dan X5 di antara bilangan 643 dan 1084. Selanjutnya dilanjutkan oleh saya, Anissa Nada Nabilah, dengan NPM 20200 1500 130 akan membahas tentang poin C yaitu analisis korelasi.
yang tujuannya adalah memeriksa hubungan menggunakan korelasi Pearson. Contoh soal. Data yang diambil didapat dari data Indeks Pembangunan Manusia atau IPM dan jumlah guru swasta 2019 di DI Yogyakarta. Hal yang pertama yang kita lakukan yaitu mengidentifikasi bentuk hubungan antar peubah. Jawabannya itu di mana X adalah Indeks Pembangunan Manusia IPM dan Y adalah jumlah guru swasta 2019 di DI Yogyakarta. Sebelum menggunakan uji korelasi Pearson, terlebih dahulu periksa jenis data dari masing-masing peubah. Hubungan Indeks Pembangunan Manusia IPM dengan jumlah guru swasta 2019 di DI Yogyakarta muncul secara bersamaan. Dalam bentuk hubungan ini tidak ditemukan secara pasti hubungan adanya peubah bebas dan peubah terikat. Hal ini disebabkan karena jumlah Indeks Pembangunan Manusia IPM tidak berpengaruh dengan jumlah keadaan guru. Jadi, untuk X yaitu jumlah Indeks Pembangunan Manusia IPM meningkat setiap tahun, sedangkan jumlah guru swasta 2019 di DI Yogyakarta jumlahnya tidak stabil. Dapat ditarik kesimpulan bahwa hubungan di atas datanya adalah hubungan yang simetris, karena keberadaan satu peubah tidak disebabkan atau tidak dipengaruhi oleh keberadaan peubah lainnya. Poin kedua yaitu kita menganalisis korelasi. Ada beberapa langkah. Langkah pertama yaitu menentukan hipotesis penelitian, di mana H0 tidak ada hubungan yang berpengaruh antara Indeks Pembangunan Manusia dengan jumlah guru swasta di Provinsi DI Yogyakarta tahun 2019. Di mana HA ada hubungan yang berpengaruh antara Indeks Pembangunan Manusia dengan jumlah guru swasta di Provinsi DI Yogyakarta tahun 2019. Langkah yang kedua yaitu menentukan hipotesis statistik, di mana H0 dibagi RXY sama dengan 0, di mana HA dibagi RXY tidak sama dengan 0. Langkah yang ketiga membuat tabel untuk menghitung korelasi Pearson. I ke-1, ke-2, ke-3, ke-4, ke-5 disesuaikan dengan beberapa kabupaten, yaitu yang pertama Kabupaten Kulon Progo, yang kedua Bantul, yang ketiga Gunung Kidul, yang keempat Sleman, yang kelima Yogyakarta. Tahun disesuaikan yaitu 2019. Di mana X ke-1 kita dapatkan 74,44, Y ke-1 527 untuk Kabupaten Kulon Progo. X kedua 80,01, Y kedua 643 untuk Kabupaten Bantul. X ketiga didapatkan 69,96, Y ketiga 597 untuk Kabupaten Gunung Kidul. X keempat 83,85, Y keempat 1084 untuk Kabupaten Sleman. X kelima yang terakhir 86,65, Y kelima 519 untuk Kabupaten Yogyakarta, di mana didapatkan sigma XI sama dengan 394,91, sigma YI sama dengan 3370. Lalu dimasukkan beberapa tabel, yang untuk pertama tabel X, tabel Y, dan X kuadrat, di mana data pertama yaitu X-nya 74,44 dikuadratkan menjadi 5.541,31, dan X dikali Y, di mana X untuk data pertama yaitu 74,44 dikali Y pertama 527, didapatkan hasil 39.229,88, dan Y kuadrat adalah 527 dikuadratkan didapatkan hasilnya 277.729, dan dijabarkan sesuai datanya sampai 5 data, dan didapatkan sigma jumlah XI sama dengan
394,91. Jumlah YI sama dengan 3.370. Jumlah X kuadrat ke I 31.378,35. Jumlah X YI 268.307,18. Yang terakhir jumlah Y kuadrat ke I 2.492.004. Langkah keempat yaitu mencari R hitung dengan rumus Pearson, di mana R hitung adalah RXY dengan rumus RXY sama dengan SXY per akar dari SXX akar dari SYY, di mana X dan Y adalah peubah numerik. RXY sama dengan korelasi antara peubah X dan Y. Berikut rumus-rumusnya. XI sama dengan pengamatan peubah X pada I ke-1, ke-2, dan seterusnya. YI sama dengan pengamatan peubah Y pada I ke-1, ke-2, dan seterusnya. X bar sama dengan rata-rata peubah X. Y bar sama dengan rata-rata peubah Y. Dan yang terakhir, N banyaknya data. Maka didapatkan rumus yaitu RXY sama dengan SXY dibagi akar SXX akar SYY. Dijabarkan sebagai berikut, dimasukkan angka-angkanya. RXY sama dengan buka kurung 268.307,18 tutup kurung. Didapatkan dari itu jumlah XIYI dikurang buka kurung 394,91 tutup kurung. Itu adalah jumlah XI. Buka kurung 3.370 tutup kurung itu adalah jumlah YI. Dibagi 5 adalah jumlah seluruh data. Dan dibagi akar dari 31.378,35 itu didapat dari jumlah X ke kuadrat ke I dikurang buka kurung 394,91 tutup kurung kuadrat itu didapat dari jumlah XI dibagi 5 itu datanya. Akar dari 2.492.004 itu didapat dari jumlah Y kuadrat ke I dikurang buka kurung 3.370 tutup kurung kuadratkan itu didapat dari jumlah YI dibagi 5. Didapat hasil sama dengan 2.137,84 dibagi buka kurung 13,70 tutup kurung buka kurung 469,70 tutup kurung. Didapat jumlahnya yaitu 2.137,84 dibagi 6.434,89. RXY sama dengan 0,33. Yang terakhir yaitu langkah kelima, kesimpulan. Nilai koefisien korelasi Pearson didapat sebesar 0,33, yang artinya bahwa Indeks Pembangunan Manusia atau IPM dan jumlah guru swasta 2019 di DI Yogyakarta tidak menunjukkan korelasi karena koefisien korelasi R bernilai mendekati 0. Artinya, antar peubah tidak menunjukkan korelasi. Mengapa demikian? Karena hal ini disebabkan karena jumlah indeks pembangunan manusia IPM tidak berpengaruh dengan jumlah keadaan guru, yang mana jumlah indeks pembangunan manusia IPM meningkat setiap tahunnya. Sedangkan jumlah untuk guru swasta 2019 di DI Yogyakarta jumlahnya tidak stabil. Selanjutnya, saya Alisa Zara NPM 2020-01500141. Di sini saya akan menjelaskan mengenai uji asumsi kenormalan data, di mana saya menggunakan uji kenormalan data Kolmogorov dan Smirnov. Bisa dilihat di sini,
Data kita menggunakan data IPM yang dimana ada 5 data, yaitu 69,96, 74,44, 80,01, 83,85, dan 86,65. Step pertama itu kita merumuskan hipotesis yang dimana H0 yaitu data berdistribusi normal dan H1 data itu tidak mengikuti distribusi normal. Step yang kedua yaitu kita menghitung nilai Kolmogorov-Smirnov. Di sini kita bisa lihat ada tabel, yang pertama itu nomor, dan yang kedua tabelnya itu adalah XI, di mana itu adalah jumlah datanya ada 5. Yang pertama itu ada 69,96, sedangkan FI itu adalah jumlah dari frekuensi datanya itu hanya 1, dan FIXI itu adalah perkalian dari frekuensi data dikali datanya, yaitu masih 69,96, sedangkan ZI itu adalah XI, yaitu jumlah data dikurang X bar, yaitu rata-rata, kemudian dibagi dari simpangan baku, dan dihasilkannya adalah min 1,32. Selanjutnya itu adalah F kali X, yaitu dari hasil dari tabel, yaitu tabel di mana ada nilai tabel Z. Nah, di situ kita bisa lihat di bawahnya. Dari situ menghasilkannya yaitu adalah 0,4066. Sedangkan setelah itu ada tabel SX, yaitu di mana frekuensi datanya dibagi total FI dan menghasilkan 0,20. Tabel selanjutnya itu adalah Fx dikurang Xx, di mana 0,4066 dikurang 0,20 yang dihasilkannya 0,21. Dan selanjutnya ke bawah seperti itu dikerjakannya. Kemudian kita mempunyai dihitungnya itu adalah 0,21. Dari maksimal si nilai Fx dikurang Xx sama sampai data kelimanya. Selanjutnya kita menghitung rata-rata, di mana rata-rata itu adalah X bar sama dengan jumlah data ke 1 FIXI dibagi jumlah data FI sama dengan X bar. Nah, di sini kita masukin datanya yang 69,96 ditambah 74,44 ditambah 80,01 ditambah 83,85 ditambah 86,65 dan dibagi jumlah datanya yaitu 5. Dan hasilnya adalah 394,91 dibagi 5 yaitu 78,982. Yang kedua kita bisa menghitung ragam datanya. Ragam datanya itu dirumuskan dengan S pangkat 2 sama dengan jumlah dalam kurung X dikurang X bar tutup kurung pangkat 2 dibagi N dikurang 1. Nah, langsung kita masukin aja nih data-datanya. X-nya itu yang tadi jumlah datanya itu 11 nilai datanya, kemudian dikurangin sama rata-ratanya yaitu 78,982. Begitu seterusnya, kemudian dibagi jumlah datanya itu 5 dan dikurangi 1. Hasil dari ragam datanya itu adalah 185,576 dibagi 4 yaitu 46,394. Selanjutnya yang ketiga itu kita mencari simpangan baku. Simpangan baku itu rumusnya adalah akar dari S pangkat 2 sama dengan akar dari 46,394 sama dengan 6,81. Selanjutnya kita mencari nilai Z hitung yang ke-1, di mana rumusnya ZI sama dengan dalam kurung batas atas kelas dikurang X bar dibagi S. ZI-nya batas atas kelasnya kita mempunyai 69,96 dikurang rata-ratanya 78,98 dibagi S-nya itu 6,81 sama dengan min 1,32. Nah, di sini kita bisa lihat ada nilai Z tabel atau Fx-nya ya. Kemudian kita bisa mencari nilai peluang teoritis ke-1 di mana rumusnya adalah Sx sama dengan Fi dibagi jumlah Fi. Sx sama dengan 1 bagi 5 sama dengan 0,2. Nah, catatannya karena semua Fi dalam datanya adalah 1, jadi semua nilai peluang teoritisnya adalah 0,2. Kemudian ada dihitung. Dihitung itu rumusnya max dalam kurung Fx dikurang Sx tutup kurung. Dihitungnya kita masukin ya. Maxnya Fx-nya itu 0,05
0,06, 0,14, 0,17, 0,21. Jadi dihitungnya sama dengan 0,21. Step yang ketiga itu kita hitung tabel Kolmogorov. D tabelnya ya sama dengan DA alfa DB. D tabelnya alfanya 0,05 dikali 5. Dan hasil dari D tabelnya itu adalah 0,563. Nah, ini kita bisa lihat tabelnya seperti ini dan ada tandanya ya. Step keempat yaitu kita mencari kriteria uji. Jadi jika dihitung kurang dari D tabel atau dihitungnya 0,21 kurang dari 0,563, maka diterima H0-nya. Jadi kesimpulannya adalah karena dihitung lebih kecil daripada D tabel yaitu 0,21 lebih kecil dari 0,563, maka H0 diterima yang artinya data menyebar atau berdistribusi secara normal. Saya Irma Fatmawati dengan NPM 2020 01500132. Baik, untuk pembahasan selanjutnya yaitu membahas tentang analisis regresi. Regresi linier sederhana merupakan gambaran hubungan antara peubah X dan Y yang linier. Perubahan pada Y diasumsikan disebabkan karena adanya perubahan pada X. Data yang diambil didapat dari data Indeks Pembangunan Manusia atau IPM dan jumlah guru swasta pada tahun 2019 di Daerah Istimewa Yogyakarta, di mana X adalah jumlah guru swasta dan Y adalah Indeks Pembangunan Manusia atau IPM pada tahun 2019 di Yogyakarta. Maka perubahan pada IPM karena adanya jumlah guru. Berikut terdapat tabel di mana ada data Y atau data IPM dan juga data X atau data jumlah guru. Untuk data kami terdapat 5 data. Contohnya yang pertama ada data IPM yang pertama, Y yang pertama adalah 74,44 dan data yang pertama untuk jumlah guru adalah 527. Dari kelima data ini, untuk data IPM atau data Y kami berjumlah 394,91 dan untuk jumlah data X atau jumlah guru berjumlah 3.370. Yang selanjutnya, pembahasan selanjutnya adalah tentang grafik, di mana grafik di bawah ini merupakan grafik hubungan antara IPM dengan guru swasta di Daerah Istimewa Yogyakarta pada tahun 2019. Untuk selanjutnya ada tabel perhitungan, yang di mana ada data Y atau data IPM, ada data X atau data jumlah guru, YI min Y bar, dan XI min X bar. Di sini terdapat 5 data Y dan 5 data X, sudah ada totalnya, sesuai dengan yang sebelumnya kita hitung, dan juga terdapat rata-ratanya. Untuk Y bar berjumlah 78,98 dan untuk X bar sejumlah 674. Contohnya untuk data yang pertama, Y pertama sejumlah 74,44 dan X pertamanya 527. YI min Y bar. Y pertamanya 74,44 dan Y barnya adalah 78,98. Jadi 74,44 dikurang 78,98. Hasilnya min 4,54. Dan untuk XI min X bar, X pertamanya 527 dan X barnya 674. Jadi 527 dikurang 674 hasilnya min 147. Begitu seterusnya hingga data kelima. Di tabel selanjutnya terdapat tabel YI min Y bar dikali XI min X bar dan tabel XI min X bar kuadrat. Yang mana sebelumnya kita sudah menghitung YI min Y bar dan XI min X bar, lalu selanjutnya kita kalikan data tersebut. Contohnya yang pertama, hasil dari YI min Y bar yang pertama adalah min 4,54 dan hasil XI min X bar yang pertama adalah min 147. Jadi min 4,54 dikali min 147, hasilnya ketemu 667,38. Dan untuk XI min X bar kuadrat yang pertama, min 147 kita kuadratkan hasilnya 21.609. Begitu seterusnya hingga data kelima.
Ketemu totalnya, sigma XI min X bar dikali YI min Y bar. Jumlahnya adalah 2137,84. Dan sigma XI min X bar kuadrat jumlahnya adalah 220.624. Lalu yang selanjutnya ada penduga bagi koefisien kemiringan garis regresi B1, di mana adalah B1 sama dengan SXY per SXX, di mana jumlah yang sudah kita hitung sebelumnya, jumlah dari XI min X bar dikali YI min Y bar, per atau dibagi jumlah XI min X bar kuadrat. Yang sebelumnya sudah kita hitung jumlahnya yaitu 2137,84 per atau dibagi 220.624. Ketemu hasilnya sebesar 0,0096. Yang artinya setiap penambahan satu jumlah guru menyebabkan angka IPM naik sebesar 0,0096. Selanjutnya ada penduga bagi intercept atau B0. B0 sama dengan Y bar min B1 dikali X bar, di mana Y bar kami sejumlah 78,98 min B1 kami 0,0096 dikali X bar kami 674. Ketemu hasilnya 72,5096. Di mana B0 ini adalah nilai dugaan bagi nilai rata-rata Y ketika X bernilai 0. B0 sama dengan 72,5096. Hanya mengindikasikan untuk jumlah guru yang berada dalam selang pengamatan. Dan selanjutnya yaitu dugaan persamaan regresi linier sederhana, yaitu IPM sama dengan 72,5096 plus 0,0096 jumlah guru untuk dugaan persamaan regresi linier sederhananya. Oke, itulah untuk tahapan analisis regresi. Nah, untuk selanjutnya, pembahasan tentang uji koefisien regresi atau uji T untuk analisis regresi. Yang pertama, H0 atau hipotesis 0, B1 sama dengan 0, artinya jumlah guru tidak mempengaruhi indeks pembangunan manusia atau IPM. Dan yang kedua, H1 atau hipotesis 1, B1 tidak sama dengan 0, artinya jumlah guru mempengaruhi indeks pembangunan manusia atau IPM. Selanjutnya ada statistik uji, di mana nanti kita akan mencari SB1 dan T hitung. Ada juga daerah kritis, di mana tolak H0 jika T hitung lebih besar daripada T tabel. Jika alfa tidak diketahui, gunakan alfa sama dengan 0,05. Dan N merupakan jumlah sampel yang dimiliki. Kita lanjut kepada pembahasan. Langkah yang pertama yaitu H0 atau hipotesis 0 sama dengan 0, artinya peubah bebas X tidak mempengaruhi peubah respon Y. Dan untuk H1 atau hipotesis 1, B1 tidak sama dengan 0, artinya peubah bebas X mempengaruhi peubah respon Y. Selanjutnya ada statistik uji, di mana T hitung memiliki rumus B1 per atau dibagi SB1. Kita mencari SB1-nya terlebih dahulu, yaitu akar dari jumlah YI min Y duga dikuadratkan per N min 2 dikali jumlah XI min X bar kuadrat. Sama dengan akarnya di sini untuk jumlah YI min Y duga kuadrat itu ada 253,99 per untuk data kami adalah 5, jadi N min 2 yaitu adalah 5 min 2 dikali jumlah XI min X bar kuadrat. Untuk data kami jumlahnya 220.624. Sama dengan 15,93 per atau dibagi 813,55. Ketemu hasilnya 0,02. Jadi untuk T hitungnya sama dengan B1 per SB1. Untuk B1-nya sebelumnya kita sudah temukan, yaitu sebesar 0,0096 per SB1-nya 0,02 sama dengan 0,48. Selanjutnya untuk T tabelnya, alfanya di sini kita menggunakan 0,05. T tabel rumusnya alfa dibagi 2, N min 1. Jadi karena kita menggunakan 0,05, jadi T tabelnya sama dengan 0,05 dibagi 2, untuk data kami berjumlah 5, jadinya 5 min 1. Sama dengan T-nya
0,025,4. Jadi di sini terdapat tabel untuk T-nya. Kita tarik tabel untuk 0,025 dan 4. Ketemulah hasilnya sebesar 2,77645. Tetapi di sini kita menuliskan hanya 2,776. Langkah selanjutnya yaitu pengambilan keputusan. Karena nilai T hitung lebih kecil daripada nilai T tabel, di mana nilai T hitung kami sejumlah 0,48 dan nilai T tabel kami sejumlah 2,776. Jadi kita simpulkan nilai T hitung lebih kecil daripada T tabel, maka terima H0. Kesimpulannya, jumlah guru tidak mempengaruhi indeks pembangunan manusia. Karena untuk jumlah guru di daerah istimewa Yogyakarta pun jumlahnya tidak stabil. Maka dari itu, jumlah guru tidak mempengaruhi indeks pembangunan manusia atau IPM. Itulah untuk tahap uji T untuk analisis regresi atau uji koefisien regresi. Materi selanjutnya akan dibahas atau akan dijelaskan oleh Anissa Febriana. Saya Anissa Febriana dengan MPM 2020-01-500-212. Di sini kita akan lanjut penjelasan analisis ragam. Perhitungan sumber keragaman untuk indeks pembangunan manusia versus jumlah guru DI Yogyakarta tahun 2019. Di sini sudah terdapat tabel perhitungannya yang terdapat 5 data, yang terdapat kolom pertama yaitu Y jumlah IPM, kolom kedua yaitu Y duga I, dan kolom ketiga yaitu ada Y duga I min Y bar pangkat kuadrat. Di sini untuk Y yaitu dengan jumlah 74,44, lalu seterusnya sampai data yang kelima dijumlahkan mendapatkan hasil 394,91. Selanjutnya Y duga 1 yaitu ada di angka 72,5096 ditambah 0,0096 lalu dikalikan 527 sama dengan 77,57. Seterusnya sampai data kelima. Selanjutnya yaitu ada Y duga 1 min Y bar pangkat kuadrat yaitu di angka 77,57 dikurang 78,98 pangkat kuadrat yaitu mendapatkan hasil 1,98. Seterusnya sampai data yang kelima lalu mendapatkan hasil 20,36. Sebelumnya dari Y atau jumlah IPM mendapatkan mean yaitu 78,98. Selanjutnya tabel perhitungan Y I minus Y duga 1 pangkat kuadrat yaitu data yang pertama ada 74,44 dikurang 77,57 pangkat kuadrat mendapatkan hasil 9,80. Lalu seterusnya sampai data kelima mendapatkan hasil 253,99. Selanjutnya data yaitu YI minus Y bar pangkat kuadrat. Data yang pertama yaitu 74,44 dikurang 78,98 pangkat kuadrat sama dengan 20,61. Seterusnya sampai data yang kelima lalu mendapatkan hasil 185,59. Selanjutnya tabel sidik ragam untuk indeks pembangunan manusia versus jumlah guru DI Yogyakarta tahun 2019. Derajat bebas untuk galat atau DB galat adalah N-2 sama dengan N sama dengan 5, maka 5 dikurang 2 sama dengan 3. Lalu derajat bebas untuk regresi linear sederhana atau DB regresi adalah 1. Ya, di sini terdapat tabel yaitu sumber keragaman, derajat bebas atau DB, jumlah kuadrat atau JK, kuadrat tengah atau KT, lalu F hitung. Di sini ada regresi yang mendapatkan DB1, jumlah kuadratnya yaitu sigma 5i sama dengan 1, Y duga 1 minus Y bar pangkat kuadrat mendapatkan hasil 20,36. Selanjutnya kuadrat tengahnya yaitu 20,36 dibagi dengan derajat bebas yaitu 1 sama dengan 20,36. Lalu mendapatkan F hitung KTR dibagi KTG sama dengan 0,25. Selanjutnya sisaan galat yaitu mendapatkan DB 5 kurang 2 sama dengan 3. Jumlah kuadrat atau JK yaitu sigma 5i sama dengan 1 YI minus Y duga 1 dibagi pangkat kuadrat.
yaitu mendapatkan hasil 253,99. Lalu kuadrat tengahnya 253,99 dibagi dengan derajat bebas yaitu 3 sama dengan 84,66. Selanjutnya total atau terkoreksi, yaitu derajat bebasnya 5 kurang 1 sama dengan 4. Selanjutnya jumlah kuadrat atau JK-nya yaitu sigma I sama dengan 1 dalam buka kurung YI minus Y bar pangkat kuadrat, yaitu mendapatkan hasil 185,59. Selanjutnya yaitu uji F untuk parameter regresi dapat diperoleh dari tabel sidik ragam. Hipotesis untuk uji F ini adalah H0 B1 sama dengan 0, jumlah guru swasta atau X tidak berpengaruh nyata terhadap IPM atau Y. H1 B1 tidak sama dengan 0, minimal ada satu jumlah guru swasta atau X yang berpengaruh terhadap IPM atau Y. Jika F hitung lebih besar dari F tabel, maka tolak H0 dan sebaliknya. F hitung diperoleh dengan membandingkan KTR terhadap KTG. Diperoleh nilai F hitung sebesar 0,25. Kemudian bandingan nilai F hitung dengan nilai F tabel pada alfa sama dengan 0,05 dengan F DBR, DBG sama dengan F1,3 sama dengan 10,1. Lalu terdapat tabel C-5 yaitu percentile of the F distribution mendapatkan hasil tarik garis yaitu 1 dengan 0,95 yaitu mendapatkan hasil 10,1. Lalu kesimpulan, F hitung sama dengan 0,25, F tabel sama dengan 10,1, F hitung sama dengan 0,25 kurang dari F tabel yaitu 10,1. Maka nilai F hitung lebih kecil dari nilai F tabel. Maka kesimpulannya terima H0 artinya jumlah guru swasta tahun 2019 mempengaruhi IPM DI Yogyakarta 2019 secara nyata. Terima kasih. Saya Gita Lestari dengan NPM 2020-01500-217. Saya akan menjelaskan tentang pembahasan terakhir, yaitu uji T, data berpasangan, paired sample test. Yang pertama itu ada uji T untuk data berpasangan. Uji T untuk data berpasangan atau paired t-test adalah suatu metode pengujian hipotesis di mana data yang digunakan saling tidak bebas, yang ketidakbebasan ini dicirikan dengan adanya hubungan nilai pada setiap sampel yang sama atau berpasangan. Selanjutnya, efektivitas penggunaan metode pembelajaran Marketplace Activity pada mata pelajaran SKI di MAN Kota Batu. Data berikut menyajikan data hasil penelitian di lapangan dengan statistik deskriptif dan membuktikan ada atau tidaknya efektivitas penggunaan metode pembelajaran Marketplace Activity pada eksperimen dan akan dibandingkan dengan metode pembelajaran konvensional atau ceramah dan tanya jawab pada kelas kontrol yang sudah dilakukan. Pretest adalah tes yang dilakukan sebelum proses pembelajaran dilakukan, dan tes ini bertujuan untuk mengetahui kemampuan awal peserta didik dalam penguasaan materi atau pengetahuan yang akan diajarkan. Sedangkan post-test adalah tes yang dilakukan setelah proses pembelajaran dilakukan, dan tes ini bertujuan untuk mengetahui kemampuan akhir peserta didik dalam penguasaan materi atau pengetahuan yang sudah diajarkan dengan perlakuan berbeda. Selanjutnya, ada data nilai pretest dan posttest kelas eksperimen. Di sini sudah disajikan sebanyak 25 data siswa, di mana di kolom sebelahnya sudah ada kolom pretest atau X1, di kolom sebelahnya kolom posttest atau X2, di kolom sebelahnya lagi ada D atau difference sama dengan posttest dikurang pretest. Selanjutnya, yang pertama itu ada Aurelia Faza dengan pretestnya 84, posttestnya 96, lalu kita cari difference-nya yaitu 96 dikurang 84, hasilnya 12. Kemudian ada Nelly Saidah, pretestnya 74, posttestnya 88, difference-nya
88 dikurang 74 hasilnya 14, begitupun seterusnya hingga data ke 25. Kemudian kita dapatkan totalnya. Total dari hasil post-test dikurang pre-test. Dapat hasilnya 692. Untuk rata-ratanya kita dapat 27,68, ragamnya 105,56, simpangan bakunya 10,27. Perolehan hasil tersebut kita dapatkan dari rumus sebagai berikut. Yang pertama itu untuk total dengan rumus sigma 25I sama dengan 1 DI sama dengan kita masukkan hasilnya tadi 12 ditambah 14 ditambah 56 dan seterusnya hingga dapat hasil penjumlahannya yaitu 692. Kemudian untuk rata-rata atau D-bar sama dengan sigma 25I sama dengan 1 DI per N, lalu kita masukkan angkanya 692 per 25, kita dapat hasilnya 27,68. Kemudian untuk ragam, rumusnya sigma 25I sama dengan 1 dalam kurung DI dikurang D-bar kuadrat per N min 1. Lalu kita masukkan angkanya, 12 dikurang D-barnya tadi kita dapat 27,68 kuadrat ditambah 14 dikurang 27,68 kuadrat dan seterusnya per 25 min 1. Lalu kita dapat hasilnya min 15,68 kuadrat ditambah min 13,68 kuadrat hingga seterusnya per 25 min 1. Hasilnya 245,86 ditambah 187,14 dan seterusnya per 24. Lalu kita dapat hasilnya yaitu 2,533,38 per 24. Hasilnya 105,56. Lalu kita cari simpangan bakunya dengan rumus akar S kuadrat D sama dengan akar dari 105,56. Hasilnya 10,27. Selanjutnya kita ke tahap penyelesaian. Yang pertama itu ada hipotesis. H0, new difference sama dengan 0. H1, new difference tidak sama dengan 0. Yang kedua, uji statistik t-pair test. Jika nilai alfa tidak diketahui, maka kita gunakan alfanya yaitu 0,05 dan derajat bebasnya n-1. Kita masukkan angkanya. 25 dikurang 1 sama dengan 24. Lalu kita ke wilayah kritik. T hitung lebih kecil dari T tabel atau T hitung lebih besar dari min T tabel. Dengan alfa per 2 adalah derajat bebas pertama dan n-1 adalah derajat bebas kedua. Lalu kita cari T hitungnya dengan rumus D bar min new difference per simpangan baku dibagi akar N. Lalu kita masukkan D-barnya tadi 27,68, new difference-nya 0, simpangan bakunya 10,27, akar N-nya 25. Sama dengan 27,68 per 10,27 dibagi 5. 5 ini kita dapatkan dari akar 25. Hasilnya 27,68 per 2,05. Lalu kita dapatkan hasilnya yaitu 13,502. Kemudian kita ke T tabelnya. T alfa per 2 untuk derajat bebas pertamanya, alfanya di sini kita masukkan 0,05 per 2 dan untuk derajat bebas keduanya n-1, lalu kita masukkan 25 dikurang 1. Hasilnya 24. Jadi T 0,025 dan derajat bebas keduanya 24. Kita dapat hasilnya 2,064. Lalu kita lihat tabel T-nya. Derajat bebas pertama, tadi kita dapatkan 0,025. Lalu kita tarik ke bawah sampai ke derajat bebas yang kedua tadi. Kita dapat hasilnya 24. Jadi kita tarik sampai ke 24, ketemu hasilnya 2.06390. Lalu kita bisa bulatkan menjadi 2,064. Selanjutnya yang keenam,
Karena T hitung sama dengan 13,502 lebih besar dari T tabel, yaitu 2,064, maka kesimpulannya H0 ditolak. Artinya, pada kelas eksperimen terdapat perubahan kemampuan peserta didik dalam penguasaan materi atau pengetahuan yang sudah diajarkan dengan perlakuan berbeda, dengan penggunaan metode pembelajaran marketplace activity. Selanjutnya yang terakhir ada data nilai pretest dan posttest kelas kontrol. Di sini sudah ada 25 data siswa. Yang pertama itu ada Dika Tama A dengan pretestnya 44, posttestnya 80, difference-nya 80 dikurang 44, kita dapat hasilnya 36. Yang kedua itu ada Nafisa Hibatul W dengan pretestnya 60, posttestnya 66, difference-nya 66 dikurang 60, kita dapat hasilnya 6. Begitupun dengan seterusnya sampai data ke-25. Lalu kita dapatkan totalnya. Totalnya itu kita dapat 294, rata-rata atau D-barnya 11,76, ragamnya 90,83, simpangan bakunya 9,53. Data tersebut kita dapatkan dari rumus sebagai berikut. Untuk total, rumus sebagai berikut. Semuanya kita total hasil dari difference-nya 36 ditambah 6 ditambah 6 ditambah 26 dan seterusnya hingga kita dapatkan hasil penjumlahannya yaitu 294. Lalu untuk rata-rata atau D-barnya dengan rumus D-bar sama dengan sigma 25i sama dengan 1DI dibagi N. Lalu kita masukkan angkanya yaitu 294 dibagi 25. Lalu kita dapatkan hasilnya yaitu 11,76. Kemudian kita cari ragamnya. S kuadrat D sama dengan sigma 25i sama dengan 1 dalam kurung DI dikurang D-bar kuadrat per N min 1. Lalu kita masukkan angkanya, 36 dikurang 12 kuadrat ditambah 6 dikurang 12 kuadrat, dan seterusnya per 25 min 1. Lalu hasilnya ada 24 kuadrat ditambah min 6 kuadrat ditambah min 6 kuadrat, dan seterusnya per 25 min 1. Hingga seterusnya. Lalu hasilnya 576 ditambah 36 ditambah 36 dan seterusnya per 24. Lalu kita dapat hasilnya 2180 dibagi 24 sama dengan 90,83. Lalu kita cari simpangan bakunya dengan rumus sama dengan akar S kuadrat D sama dengan akar dari 90,83 ketemu hasilnya 9,53. Kemudian kita ke tahap penyelesaian. Yang pertama itu ada hipotesis, H0 new difference sama dengan 0, H1 new difference tidak sama dengan 0. Yang kedua uji statistik tipe pretest. Jika nilai alfa tidak diketahui, maka kita gunakan alfanya yaitu 0,05 dan derajat bebasnya N-1. Lalu kita masukkan angkanya 25 min 1 hasilnya 24. Lalu yang ketiga ada wilayah kritik. T hitung lebih kecil dari T tabel atau T hitung lebih besar dari min T tabel. Dengan alfa per 2 adalah derajat bebas pertama dan N-1 adalah derajat bebas kedua. Kemudian kita mencari T hitungnya. Dengan rumus sebagai berikut, lalu kita masukkan angkanya. D-barnya 11,76, new difference-nya 0, lalu per simpangan bakunya 9,53, akar N-nya yaitu 25. Lalu kita ketemu hasilnya 11,76 per 9,53 dibagi 5 sama dengan 11,76 per 1,906. Hasilnya 6,169. Kemudian kita hitung T tabelnya. T alfa per 2 N-1. Kita masukkan untuk alfanya 0,05 per 2 dan derajat bebas keduanya 25 min 1 sama dengan derajat bebas pertamanya 0,05 dibagi 2 yaitu 0,025 dan derajat bebas keduanya yaitu 24. Nah, kita dapatkan hasilnya 2,064. Lalu kita ke tabel T-nya. Kita tarik garis dari derajat bebas pertamanya yaitu 0,025
sampai ke derajat bebas keduanya itu di angka 24, lalu ketemu yaitu hasilnya 2.06390 yang bisa kita bulatkan menjadi 2,064. Lalu kita masuk ke nomor yang terakhir, nomor 6. Karena T hitung sama dengan 6,169 lebih besar dari T tabelnya, yaitu 2,064, maka kesimpulannya H0 ditolak. Artinya, pada kelas kontrol terdapat perubahan kemampuan peserta didik dalam penugasan materi atau pengetahuan yang sudah diajarkan dengan perlakuan berbeda dengan menggunakan metode pembelajaran marketplace activity. Sekian penjelasan dari saya tentang uji T untuk data berpasangan, yaitu tentang pembelajaran marketplace activity pada mata pelajaran SKI di MAN Kota Batu. Sekian, terima kasih.
Baik teman-teman, usai sudah presentasi dari kelompok kami terkait 8 poin pembahasan, dapat disimpulkan untuk data kami terakhir dalam tahap analisis seragam bahwa pada tahun 2019, jumlah guru swasta di daerah istimewa Yogyakarta mempengaruhi IPM daerah istimewa Yogyakarta secara nyata. Dan kesimpulan uji T untuk data berpasangan dari data kami menyimpulkan bahwa H0 ditolak. Yang mana artinya pada kelas eksperimen maupun kelas kontrol terdapat perubahan pada kemampuan peserta didik dalam penguasaan materi yang sudah diajarkan dengan perlakuan berbeda atau diajarkan dengan penggunaan metode pembelajaran marketplace activity. Sekian presentasi dari kelompok 5 terkait materi IPM dan jumlah guru swasta di daerah istimewa Yogyakarta dan juga uji T untuk data berpasangan yang diambil dari data skripsi. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam pengucapan kata, mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.